semua, di video kali ini aku mau buat donat kekinian. Donat kekinian ini dohnya kecil tapi hasil jadinya besar, menul dan punya whitening tinggi. Dan untuk membuat donat yang seperti ini ternyata selain resep ada yang lebih penting, yaitu teknik dan step-step proses pembuatan donatnya. Yuk langsung saja simak videonya, nonton sampai selesai ya bun. Pertama, siapkan bahan cair, kita timbang dulu gelas takarnya. Nah, kita lihat di sini berat gelas takarnya seberat 67 gram. Kita tambahkan 1 butir telur. Sekarang kita tambahkan air es ya, sampai jumlah bahan cairnya menjadi sebanyak 170 gram. Jadi 1 butir telur ditambah dengan air, kita timbang sebanyak 170 gram. Berat telurnya bebas ya, yang penting nanti jumlah bahan cairnya sebanyak 170 gram. Tadi kita sudah timbang berat gelas takarnya seberat 67 gram setelah ditambahkan telur dan air es menjadi 237 gram ya. Nah, jika kita kurangkan 237 gram ini dengan 67 gram, maka kita dapatkan bahan cairnya sebanyak 170 gram. Sekarang kita sisihkan dulu bahan cairnya. Selanjutnya kita siapkan mangkok mixer, kemudian masukkan 250 gram terigu protein tinggi. Kita tambahkan 60 gram terigu protein sedang, kita mix ya terigunya supaya rotinya mengembang ringan. Bahan selanjutnya kita masukkan 40 gram gula pasir, kemudian tambahkan 15 gram susu bubuk. Setelah itu tambahkan 3 gram ragi instan, kemudian masukkan setengah sendok TSP dan 1 gram bread improver. Selanjutnya masukkan bahan cair yang sudah kita timbang tadi seberat 170 gram. Sekarang kita mixer dengan speed rendah dulu sampai adonannya menggumpal dan setengah kalis. Nah, ini adonannya sudah menggumpal dan setengah kalis ya. Kita matikan dulu mixernya, kemudian masukkan 40 gram margarin dan seperempat sendok teh garam. Sekarang kita mixer kembali sampai adonannya kalis dan elastis. Nah, durasi waktu yang diperlukan untuk mixer adonan dari awal hingga adonannya kalis dan elastis ini kurang lebih membutuhkan waktu selama 21 menit. Nah, ini adonannya sudah terlihat halus dan licin dan tidak lengket di pinggiran bowl. Kita matikan mixernya. Sekarang kita ambil sejumput adonan, kita lihat apakah adonannya sudah kalis dan elastis. Kita tarik adonan sampai melebar dan transparan. Apabila adonannya kita tarik melebar sampai transparan dan tidak mudah robek, artinya adonannya sudah kalis dan elastis. Nah, seperti ini artinya adonannya sudah kalis dan elastis karena kita tarik melebar sampai transparan, tidak mudah robek. Selanjutnya kita bulatkan dan padatkan dulu adonannya agar tidak cepat terbentuk gas pada saat kita potong dan timbang adonan. Sekarang kita potong dan bagi adonan menjadi 16 bagian. Nah, setelah dipotong-potong, sekarang kita timbang adonannya seberat 35 gram. Nah, jika sudah selesai ditimbang, kita masukkan adonannya ke dalam box supaya tidak kering. Ambil satu adonan. Kita tutup adonannya supaya tidak kering. Nah, setelah kita timbang adonan, sekarang kita masuk ke tahap rounding. Kita bulatkan adonan sampai bulat dan padat. Nah, kita bulatkan sampai padat dan permukaannya halus. Kemudian kita cubit-cubit bagian bawahnya supaya tidak kebuka pada saat adonannya mengembang. Setelah itu bagian bawah adonan kita balur dengan tepung terigu. Selanjutnya, masukkan adonan yang sudah di rounding ke dalam box donat, kemudian ditutup supaya tidak kering.
Nah, jika sudah selesai di rounding, sekarang kita masuk ke tahap resting. Kita diamkan adonan di dalam box selama kurang lebih 25 menit ya. Nah, setelah di resting kurang lebih selama 25 menit ya, adonan terlihat mengembang lebih besar dari sebelumnya. Dan kalau kita pencet, terasa lebih lembut. Nah, di sini aku sudah siapkan cetakan donat dengan 3 ukuran. Ini ukuran 8, kemudian ukuran 7 cm dan 6 cm. Nanti kita pakai yang ukuran 7 cm ya, dengan berat dough 35 gram. Kalau mau pakai yang ukuran 8 cm juga boleh ya. Kita balur dulu dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Nah, setelah dari tahap resting tadi ya, sekarang kita masuk tahap degazing namanya. Di tahap degazing ini, kita menekan adonan donat dengan alat penekan untuk membuang gas yang sudah terbentuk di tahap resting. Kita tekan pelan adonan sampai melebar mengikuti cetakan donat. Ditekan pelan saja, jangan terlalu kuat. Sekarang kita lubangi adonannya dengan pipet besar. Semakin kecil adonan yang dibolongi, nanti hasil donatnya akan semakin besar dan menul ya. Kita bantu dengan jari untuk melubangi bagian tengah adonan. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita letakkan di atas tatakan donat. Nah, sekarang kita masuk ke tahap proofing. Kita proofing adonannya selama 1,5 jam sampai 2 jam. Adonannya tidak perlu ditutup dengan plastik atau dengan serbet lembab. Biarkan saja terbuka seperti ini. Adonannya tidak akan kering karena tadi sudah kita balur dengan tepung terigu. Nah, ini setelah di proofing terbuka selama kurang lebih 1,5 jam, adonannya sudah mengembang double size ya. Sekarang kita lihat ciri-ciri adonan yang sudah siap digoreng. Apabila kita tekan adonannya seperti ini, adonannya akan langsung kembali ke bentuk semula. Ini artinya donatnya sudah siap digoreng. Kita panaskan minyak sayur sampai suhu 150 derajat Celcius. Kemudian masukkan donat. Goreng donat dengan api sedang cenderung kecil. Kita goreng dulu satu sisi sampai warnanya golden brown. Nah, kalau sudah golden brown, kita balik donatnya. Kita goreng donatnya dengan 1 kali balik saja ya, supaya donatnya tidak menyerap minyak. Nah, kita goreng lagi sisi sebelahnya sampai berwarna golden brown. Nah, jika bagian bawah donat sudah berwarna golden brown, sekarang kita angkat. Kemudian kita hentakkan ringan seperti ini supaya white ringnya tidak turun. Nah, ini hasilnya ya, donatnya menul-menul dan white ringnya tinggi. Kita angkat donatnya, kemudian hentakkan beberapa kali supaya white ringnya tidak turun ya. Nah, jika donatnya sudah dingin, tinggal dikasih topping sesuai selera. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lynn's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Kita oles dulu donatnya dengan buttercream, kemudian beri topping keju di atasnya. Nah, yang ini kita oles dengan mayones yang ditambahkan dengan kental manis. Kemudian kita kasih topping abon ayam pedas. Cobain ya, enak loh ini, donat dengan topping abon ayam pedas. Nah, kalau sudah selesai, kita masukkan ke dalam dus donat. Dus donatnya aku pakai yang ukuran 27 cm dikali 18,5 cm. Bisa isi 6 donat. Nah, ini dia donatnya, tinggi dan menul-menul dengan dough hanya 35 gram. Kita pakai cetakan diameter 7. Hasilnya donatnya tinggi dan menul-menul.
Tekstur donatnya empuk sekali. Resep ini aku sudah buat beberapa kali. Meskipun sudah 2 hari, donatnya ini masih empuk ya. Syaratnya supaya donatnya bisa empuk sampai 2 hari, adonannya wajib kalis dan elastis ya. Nah, kelihatan kan donatnya lembut sekali. Kita cobain ya. Rasanya enak, empuk banget, lembut sekali. Manis donatnya juga pas, kalian harus coba. Cocok banget buat ide jualan karena dengan dough kecil, hasil donatnya besar dan menul-menul. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.